warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kami dari kelompok 2, saya Harismatul Kamilah dan rekan saya Eva Komaria ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah e-learning dan penerapannya di beberapa negara. Oke, sebenarnya dalam sejarah e-learning ini sudah ada sejak tahun 1960 di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan maupun militer. Namun istilah e-learning itu sendiri muncul pada Oktober 1960 di Los Angeles, yaitu dengan nama CBT, Computer Based Training. Nah, adapun seiring berjalannya waktu, istilah e-learning itu semakin bermunculan nama lainnya seperti CBT, Computer Based Learning, kemudian dulu ada First Teaching Machine, kemudian ada juga LMS, Learning Management System, kemudian ada Online Social Learning, seperti kita bisa belajar lewat media sosial, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Itu semua bentuk perkembangan dari e-learning itu sendiri. Nah, adapun kita sebagai guru atau pengajar ketika ingin menerapkan e-learning dalam proses pembelajaran kita, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuannya dari penerapan e-learning ini sendiri. Misal, agar siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian tahapan kedua, kita harus memulai dengan skala yang kecil terlebih dahulu. Contoh, kita akan menggunakan Zoom meeting. Nah, kita gunakan terlebih dahulu di satu kelas, jangan semua kelas gitu. Untuk percobaannya, jadi misal kita pakai aplikasi Zoom meeting di kelas A. Nah, setelah kita terapkan, kita lihat apakah Zoom meeting ini berjalan lancar atau tidak, dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, ketika hasilnya baik, maka kita terapkan e-learning ini dalam skala besar. Misal dari kelas A, B, C, D jadi satu semuanya untuk proses pembelajaran bahasa Arab gitu. Agar lebih mudah kan, satu waktu kita bisa mengajar 4 kelas sekaligus. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Eva Komaria. Disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Harisma yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, yakni materi selanjutnya yakni penerapan e-learning pada berbagai negara. Yang pertama, penerapan e-learning di negara Indonesia. Harus diakui bahwa pemanfaatan e-learning di Indonesia masih terbilang tertinggal dibanding negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Dikarenakan pengguna internet di Indonesia masih terbilang minim dibandingkan keseluruhan penduduk negara Indonesia. Jika dijumlahkan, hanya 3% penduduk Indonesia yang menggunakan internet dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk negara Indonesia. Nah, mengapa Indonesia masih terbilang tertinggal dari negara-negara tetangga ataupun negara maju? Dikarenakan keterbatasan dan fasilitas di Indonesia belum seperti apa yang diharapkan. Terlebih, ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau internet, sehingga sulit untuk menerapkan e-learning di daerah-daerah tersebut. Perkembangan e-learning terus berkembang sehingga kini di Indonesia telah diperbolehkan untuk pembelajaran e-learning atau penggunaan internet di universitas-universitas umum. Pada zaman dahulu, hanya universitas terbuka lah yang diperbolehkan untuk menggunakan internet di negara Indonesia. Namun pada 2 Juli 2001,
ada surat edaran Menteri Pendidikan bahwasanya universitas umum pun boleh untuk menggunakan internet ataupun e-learning dalam pembelajaran, sehingga penerapan e-learning di Indonesia kini semakin berkembang maju. Jika Indonesia masih terbilang tertinggal, bagaimanakah dengan penerapan e-learning di Korea Selatan? Nah, selanjutnya Korea Selatan. Bicara tentang Korea Selatan selalu memantapkan dirinya sebagai penunjang ekonomi utama di Asia. Dan konon banyak yang berkata bahwasanya faktor pendidikan sebagai motor penggerak utama di negara ginseng tersebut. Lalu bagaimanakah penerapan e-learning di negara tersebut? Negara Korea Selatan selalu mengembangkan bisnis supaya menjadi penunjang utama di Asia dengan cara ekspor. Pada tahun 1970-an, presiden dan juga beberapa menteri dan pengusaha-pengusaha berkumpul guna memusyawarahkan bisnis yang lebih maju. Alhasil, bisnis Korea Selatan berkembang baik. Semangat pengusaha pun terus menguat, terutama untuk membantu dunia pendidikan, sehingga pendidikan Korea Selatan kini telah berangsur membaik seperti bisnis Korea Selatan. Pembisnis dan presiden pun di Korea Selatan membuat pertemuan bulanan rutinan untuk juga membangun sekolah di Korea Selatan. Selanjutnya, penerapan e-learning di Thailand. Jika Indonesia masih terbilang tertinggal dan Korea selalu memantapkan dirinya sebagai penunjang utama di Asia, bagaimanakah dengan Thailand? Selanjutnya yakni Thailand. Negara Thailand terus melakukan uji coba dan terus melakukan perkembangan dalam penerapan e-learning di negaranya tersebut. Namun pemerintah Thailand terus mengembangkan, tetapi penerapan e-learning tidak semudah membalikan tangan. Yakni pemerintah Thailand menemukan beberapa masalah dalam penerapan e-learning, yakni seperti kesiapan bisnis, kesiapan keuangan, kesiapan teknologi, kesiapan proses, kesiapan budaya, dan juga kesiapan sumber daya manusia. Hingga masalah ini walaupun masalah penerapan e-learning sangatlah sulit, pemerintah Thailand terus mengembangkan sistem-sistem e-learning yang dimiliki oleh Thailand, dan perlu juga bantuan dari seluruh kalangan jika Thailand ingin dapat dukungan 100% untuk keberhasilan e-learningnya. Jika Indonesia masih terbilang tertinggal dan juga Korea selalu memantapkan posisinya dan Thailand masih terus berkembang, di sini saya melihat bahwa penerapan e-learning tidaklah mudah dalam dan perlu memerlukan beberapa waktu untuk menerapkannya. Nah, semuanya memerlukan proses dan waktu untuk menerapkan e-learning di negaranya masing-masing. Penerapan e-learning tidaklah bisa didapatkan dengan secara instan atau cepat, tetapi memerlukan waktu panjang dan juga proses yang lama. Nah, kita ingat teman-teman, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia juga harus terus memantapkan pembelajaran e-learning dan memajukan pembelajaran di negara kita tercinta. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2, saya Eva Komaria dan rekan saya Harisma pamit undur diri. Syukron ala kulli ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.